Jadi siapa di sini ketua kelas? Ada Ibu. Oke, saya minta kesediaan untuk berdoa. Memimpin doanya. Ya baik, terima kasih. Oke, kita akan belajar IPS. Akan belajar IPS. Jadi Ibu minta anak-anak harus fokus. Ya, coba Ibu fokus. Nah, anak-anak, sebelum saya mulai, terlebih dahulu simaklah video berikut ini. Anda sudah menonton videonya, maka apa yang tadi Anda lihat di sana dalam videonya? Silakan. Oke, Dewi. Ya, pembangunan di segala bidang. Baik, Dewi, bagus sekali. Ada lagi? Oke, Benina. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Oke, baik. Berikan aplaus dulu. Terkait dengan apa yang Anda nonton tadi, ya, maka kita lihat bahwa sumber daya sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Nah, maka dari itu, salah satu yang paling penting adalah faktor sumber daya manusia. Ya, kita lihat tadi ada yang ada di bangunan-bangunan dan lain-lain, berarti membutuhkan sumber daya manusia. Oke. Nah, materi kita kali ini yaitu pemerataan pembangunan dengan tujuan pembelajaran menganalisis hubungan kondisi geografis Indonesia dengan pemerataan pembangunan di Indonesia. Oke, kita persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, yang tadi Ibu sudah bilang bahwa ada yang berkumpul pada daerah perkotaan, ada juga yang sangat jarang penduduknya, ada yang berada di daerah pedesaan atau juga daerah-daerah yang masih terisolir atau masih tertinggal. Mengapa pemerataan pembangunan di Indonesia pelaksanaannya belum maksimal? Dan pertanyaan yang ketiga yang terakhir, bagaimana standar pemerataan pembangunan suatu negara agar dapat dikatakan berhasil? Pertanyaan ini Anda bisa mencari lewat buku pegangan yang ada di Anda dan juga lewat internet. Ada HP, mungkin bisa juga digunakan. Ya. Baik anak-anak, waktunya telah selesai dalam pembahasan ini di kelompok masing-masing. Saatnya untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia? Siapa yang mau duluan? Silakan. Oke, baik Prilly, silakan. Saya ada upaya yang dilakukan pemerintah Itu saja Prilly. Oke, baik sekali. Untuk awal pembuka kita berikan aplaus bagi Prilly dulu. Ada lagi yang mau menjawabnya? Ada lagi pikiran juga? Oke, ada lagi. Radin, silakan Radin.
upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ya. Oke, baik. Terima kasih Melina, tepuk tangan dong. Nah, semuanya baik hari ini. Mantap yang nomor 1. Jadi, Anda perhatikan sini dulu, saya minta perhatiannya. Ya, pemerataan pembangunan bertujuan juga untuk atau agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua sektor. Yang tadi Anda sudah sebutkan tadi. Oke, baik masyarakat dan juga seluruh wilayah di Indonesia. Ya, seluruh rakyat Indonesia juga bisa merasakan apa yang dilakukan oleh atau diupayakan oleh pemerintah. Kamu sudah menikmati yang namanya jalan misalnya, datang ke sekolah Anda sudah menikmati lewat jalan. Apa lagi? Oke, bantuan dari pemerintah air bersih lewat air bersih. Soal nomor 2, jadi siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Mengapa pemerataan pembangunan di Indonesia pelaksanaannya belum maksimal? Baik ya. Oke, Radit silakan. Kondisi geografis sulit. Melihat pada kondisi geografis. Baik sekali, Radit. Dan kenal bos bagi Radit. Siapa yang masih menambahkan? Ya, baik sekali. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Saya Ibu. Oke, Benito silakan. Wilayah bukan kecil yang sulit dijangkau. Oke, wilayah Kecil yang sangat sulit jangkau. Ya, bagus juga ya Benito. Yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Ada lagi? Oh ya, Gisel, silakan Gisel. Mobilitas penduduk, dilihat dari penduduk. Bagaimana penduduknya menambah? Ya. Oke. Jadi banyak penduduk yang pindah ke kota. Dan itu juga merupakan masalah. Oke, baik sekali dari Gisel, kita berikan aplaus. Kita lihat bahwa pembangunan ini dari dulu itu memang terpusat di satu tempat karena dari dulu juga dari sejarah, toh sejarah juga ibu kota negara harus dibangun duluan, baru yang lainnya. Kota yang padat, tetap padat, dan yang bahkan daerah ada yang masih tertinggal atau terpencil atau terisolasi, bahkan daerah-daerah ada yang belum terjangkau juga. Ya, masalah tata kelola yang ada tadi sudah sebutkan, adanya kendala birokrasi, ya baik di pusat maupun di daerah. Ya, yang banyak penyaluran dana. Ya. Kemudian ada satu lagi, adanya korupsi. Ya, ini salah satu poin yang saya sebutkan untuk Anda juga. Serta kurangnya koordinasi antara instansi-instansi. Ya. Itu. Baik, kita lanjut pada soal yang nomor 3. Bagaimana standar pemerataan pembangunan suatu negara agar dapat dikatakan berhasil? Ya, Adaptasi, sinergi, komunikasi, dan fasilitas umum terbangun juga ke ekonomi, tidak hanya terpusat di kota besarnya. oke, baik sekali Radit. Berikan aplaus bagi Radit. Oke, ada lagi? Yang di depan, kayaknya mau sampaikan ke Gisel. Tadi dia belum Kak? Ya. Penurunan kesenjangan, perbedaan kekayaan antara individu dan antar wilayah yang berkecuali. Oke. Jadi ini adalah bagian dari dilihat dari penurunan kesenjangan agar wilayah satu dengan wilayah yang lain tidak menyempit. Oke, baik sekali Gisel. Berikan aplaus bagi Gisel. Ada lagi? Kayaknya sudah menerima. Oke, silakan. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan antar daerah tidak jauh berbeda. Tidak ada kesenjangan skala besar antara daerah maju dan daerah terpencil. Oke, itu standar-standar yang harus dipenuhi. Ya, berikan aplaus bagi Bosnya dulu. Silakan.
sekali. Berikan aplaus. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Dan daerah dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Oke, keadilan dalam partisipasi dan seluruh masyarakat. Oke, dari jawaban Anda semua, semuanya sangat baik. Ya, dari saya mau menyimpulkan bahwa pembangunan Indonesia ini sebenarnya belum merata. Nah, kamu lihat ada daerah-daerah yang masih tertinggal juga, toh? Bagian timur ini juga kita lihat daerah kita juga mau dibilang sudah maksimal, tetapi ada juga yang belum sama sekali, toh? Ada yang belum menyentuh atau merasakan pembangunan. Teknologi seperti kita ini, misalnya kita sudah bisa menggunakan internet, tapi ada daerah yang belum mendapat internet sama sekali, toh? Ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang memang sudah menerima hasil dari pembangunan ini, kita patut bersyukur, toh? Kita bisa bagaimana memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian pelajaran kita di saat ini. Oke, nanti saya ada tugas untuk Anda untuk bisa dikerjakan di rumah nanti. Oke. Anda nanti buat sebuah laporan bahwa pembangunan Indonesia ini mencari tahu bahwa ada yang masih belum terjangkau atau belum menerima pembangunan sama sekali. Demikian pelajaran hari ini saya akhiri. Nah, ingat kalau di rumah Anda jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan juga harus belajar. Ya, oke. Toh? Ya. Jadi tetap semangat. Oke. Nah, satu peribahasa dari saya sebelum saya menutup. Ya, lihatlah dalam belajar, gapailah cita-citamu. Itu saja dari saya. Semoga Anda kelak menjadi orang-orang yang sukses untuk membangun bangsa dan negara. Kita tetap semangat. Berikan aplaus dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran saat ini, aku minta keras kembali pemimpin kita untuk mengakhiri. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.